Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara menginput data di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Febriansyah dengan NIM 7211419054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memberi nama range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizal Afandi dengan NIM 7211419068. Rombel dari akuntansi di 2019 dari kelompok 1 komputer akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus 1. Saya Serlima Sanda dengan NIM 7211419151 akan membahas mengenai pengimplementasian rumus fungsi countif. Hai, perkenalkan nama saya Des Ivoni Dujayanti, NIM 7211419220. Saya dari Rombel Akuntansi D 2019 dari kelompok 1 komputer akuntansi, dan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus VLOOKUP. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Frida Palupin dari akuntansi Rombel D dengan NIM 7211419232. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi SUMIF, COUNTIF, dan VLOOKUP dan memberikan nama pada sheet-sheetnya. Langkah pertama untuk membuat aplikasi General Ledger adalah menyiapkan lembar kerja. Sebagaimana diketahui, Excel terdiri dari sheet-sheet. Untuk menambahkan sheet dalam lembar kerja bisa dengan cara klik simbol plus yang berada di sebelah sheet terakhir. Kemudian akan muncul sheet baru, atau bisa juga dengan mengklik pada salah satu tab sheet sehingga muncul shortcut menu, kemudian pilih insert sehingga muncul jendela insert. Pada insert pilih worksheet sehingga akan bertambah satu sheet. Langkah selanjutnya yaitu menginput data. Nah, di sini sudah disediakan kolom-kolom untuk menginput data yang telah disediakan. Yang pertama yaitu mengisi tanggal. Nah, isilah tanggal sesuai dengan data yang telah disiapkan. Juga dengan mengkopipin tanggal yang telah dituliskan ke dalam, sehingga akan langsung muncul tanggal sesuai dengan yang ada di data. Kemudian untuk bagian kode, isilah dengan kode yang sesuai dengan yang ada di data. Nah, untuk uraian biaya ini terdapat 3 macam uraian biaya, yaitu transportasi, konsumsi, dan administrasi. Untuk kode A100 yaitu untuk transportasi, A200 untuk konsumsi, dan A300 untuk administrasi. Nah, isinya uraian biaya tersebut sesuai dengan kode-kode yang ada di kolom kode. Kemudian pada kolom jumlah ini isi dengan jumlah yang ada di data yang telah disediakan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mengisi kolom-kolom rekapitulasi. Nah, kolom pertama yaitu bagian kode. Kode di sini diisi dengan kode yang ada di rincian biaya. Nah, pada rincian biaya ini terdapat 3 kode. Yang pertama yaitu kode A100 untuk uraian biaya yaitu transportasi. Kemudian kode A200 untuk konsumsi. Dan yang terakhir A300 untuk administrasi. Nah, untuk bagian total biaya bisa dikosongkan karena itu nanti akan dipergunakan rumus untuk menghitung. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara memberi nama range pada penggunaan fungsi di aplikasi Excel. Yang pertama, kita akan memberi nama range pada penggunaan fungsi SUMIF. Pada fungsi SUMIF, kita membutuhkan range pada kolom kode dan kolom jumlah. Cara memberi nama range-nya yaitu dengan cara kita menyorot dari sel C4 sampai dengan sel C13. Sesuai dengan fungsi dari COUNTIF, kita memerlukan range ini. Kemudian kita memberi nama range tersebut pada menu namebox. Pada menu namebox ini kita dapat memberi nama range ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mencontohkan memberi nama dengan nama kode 1. Kemudian tekan enter. Pada pemberian nama range pada menu namebox ini kita tidak dapat menggunakan spasi sehingga kita di sini menggunakan tanda hubung spasi. Maksud saya dengan tanda hubung underscore. Kemudian kita akan memberi nama range jumlah yaitu dengan cara menyorot sel E4 sampai dengan sel E13. Kemudian kita menuju ke menu namebox. Kemudian kita beri nama range ini dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama range ini dengan nama biaya 1. Kemudian tekan enter. Dengan begitu, range yang telah kita buat otomatis akan tersimpan. Sehingga ketika kita akan mengaplikasikan rumus SUMIF ini, kita tidak perlu menyorot data-data range ini lagi, tapi kita hanya perlu untuk menuliskan nama dari range yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya pemberian nama range pada penggunaan fungsi COUNTIF. Pada fungsi COUNTIF, kita hanya memerlukan range pada kolom kode. Caranya yaitu sama, kita menyorot sel dari C4 ke C13, lalu kita beri nama pada menu namebox dengan sesuai keinginan kita. Karena pada data ini sama dengan data sebelumnya, maka di sini saya akan memberikan nama range ini dengan nama kode 2. Kemudian tekan enter. Maka data akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, memberi nama pada penggunaan fungsi VLOOKUP. Pada penggunaan fungsi VLOOKUP, kita perlu memberi nama range satu tabel daftar akun ini, karena VLOOKUP adalah fungsi untuk membaca tabel secara keseluruhan dengan membaca secara vertikal. Maka caranya dengan menyorot dari sel B3 sampai dengan sel D11, kemudian beri nama range tersebut pada menu namebox sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberikan nama range ini dengan nama daf akun. Kemudian tekan enter. Kemudian
jika kita ingin mengedit atau kita ingin menghapus range yang telah kita buat, kita dapat melakukan itu pada menu formula, kemudian kita pilih name manager, kemudian klik name manager. Nah, di sini akan muncul range yang telah kita buat. Di sini kita dapat mengedit dengan cara memilih range mana yang akan kita edit atau kita hapus, kemudian kita klik edit jika kita ingin mengubah judul atau jangkauan range-nya, atau jika kita ingin menghapus range ini, pilih range-nya, kemudian kita tekan delete. Nah, jadi untuk penggunaan submit, Anda dapat menggunakan fungsi submit untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang Anda tentukan. Nah, jadi rentang itu diperlukan karena rentang sel yang akan Anda evaluasi menurut kriteria. Sel di setiap rentang harus merupakan angka atau nama array atau referensi yang berisi angka. Nah, kriteria juga diperlukan. Kriteria dalam bentuk angka, Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapannya mengenai penggunaan rumus submit. Nah, di sini sudah tersedia rincian biaya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan November. Nah, di sini sudah tersedia kode akunnya, lalu sudah tersedia uraian biaya dan jumlahnya. Nah, untuk penggunaan submit-nya kita tinggal pilih aja insert function. Nah, kita pilih sum. Nah, jadi sum itu kita akan menjumlahkan suatu nilai. Nilai mana saja sih ingin kita jumlahkan? Kode yang ingin kita jumlahkan yaitu transportasi. Untuk kode A100 kita tinggal jumlahkan E17, E4, dan total biayanya sebesar 2.375.000. Nah, dengan seperti sama halnya dengan yang A100 ini, kita tinggal jumlahkan aja. Kita masuk ke insert function, kita pilih sum, kita tinggal jumlahkan aja. Untuk A200 itu ada E5, E6, E6 dan E12. Dan oke. Nah, ini sudah tertera, harganya 2.250.000. Selanjutnya sama halnya seperti range yang di atas tadi, kita tinggal jumlahkan aja, masuk ke insert function, kita tinggal simple aja, kita jumlahkan yang kode A300. Dan E13 kita tinggal oke. Dan tertera dengan harga 2.475.000. Nah, jadi simpel aja untuk penggunaan submit. Jadi submit itu kita tinggal menjumlahkan nilai atau range yang ingin kita pilih. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Kita akan mengaplikasikan rumus fungsi countif pada data yang telah dibuat dan telah dinamai oleh teman saya. Nah, langsung saja, jadi kita klik di sini. Jadi countif itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Kita klik insert function, kemudian pilih countif. Maka dari itu, di sini isinya itu adalah range yang merupakan data yang akan dievaluasi, kemudian ada kriteria. Kriteria ini berisi kriteria dasar dalam
menghitung banyaknya data. Kita masukkan. Nah, di sini kode ini telah dinamai sebagai kode 2. Kemudian kriteria yang kita gunakan adalah kode A100. Langsung klik OK. Dan kemudian kita drag ke bawah. Sudah selesai. Jadi mudah saja. Setelah kita masukkan di insert function, tinggal kita drag ke bawah, kemudian muncul jawaban-jawaban banyaknya data yang berkode A200 itu ada 3, A300 ada 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan rumus VLOOKUP. Fungsi rumus VLOOKUP sendiri adalah untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data atau tabel yang nantinya jika nilainya sudah ditemukan, maka akan menampilkan nilai yang ada pada kolom lainnya dari tabel tersebut yang didasarkan pada urutan sebuah kolom vertikal yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah terdapat daftar akunnya. Kemudian kita langsung menggunakan rumus VLOOKUP itu di sini. Di sini sudah diketahui kode akunnya dan nama akunnya ini harus sesuai dengan daftar akun yang ada di sini. Langsung saja kita klik formula, lalu insert function, kemudian kita klik VLOOKUP-nya, klik OK. Nah, di lookup value ini kita isi B14 karena kode akun 1100 terletak pada range B14. Kita tulis saja B14, kemudian tabel array-nya kita tulis _akun karena nama akun ini harus sesuai dengan daftar akun. Di dalam kolom index number kita tulis 2. Kenapa 2? Karena nama akun ini terletak nomor 2 setelah kode akun, jadi hitungnya dari sebelah kiri. Kemudian range lookup-nya kita tulis false seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul nama akun dari seperti pada daftar akun. Nah, kemudian langsung saja kita tarik ke bawah. Tidak perlu di copy atau ditulis satu persatu, rumusnya kita tinggal tarik ke bawah, maka langsung akan muncul nama akun dari kode akun yang ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang post saldo ini sama dengan nama akun, nanti perbedaannya hanya di kolom index number saja. Kita langsung saja seperti tadi di formula, kemudian insert function, lalu klik VLOOKUP, klik OK. Kemudian tulis juga B14 karena masih mengacu pada kode akun yang ada di sini. Range-nya masih sama B14. Kemudian tabel array-nya kita tulis dev akun karena post saldo ini juga terdapat di daftar akun. Kemudian kolom index number-nya kita tulis 3 karena post saldo ini terletak di dalam kode akun tidak di sebelah kiri. Kemudian range lookup-nya kita tulis false. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul saldonya sesuai dengan yang ada di daftar akun. Kita tarik ke bawah saja, tidak perlu di copy atau menulis satu-satu. Nah, langsung muncul seperti ini. Mudah bukan? Nah, sekarang sudah jadi sama seperti akunnya. Ini adalah penggunaan di rumus VLOOKUP. Coba. SUMIF ini berguna untuk menjumlahkan total data dengan satu kriteria atau kondisi. Karena di sini menggunakan rumus SUMIF, jadi untuk memberikan nama pada sheet-nya itu dengan cara klik kanan, lalu klik tulisan rename, lalu ganti menjadi SUMIF. Lalu enter. Selanjutnya, karena ini
gunakan rumus kontif, jadinya ini sheetnya juga diganti dengan kontif dengan cara klik kanan, klik rename, lalu ganti kontif, lalu enter. Kontif ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya data-data. Selanjutnya sheet 3. Yaitu VLOOKUP. VLOOKUP ini berguna untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data. Karena ini menggunakan rumus VLOOKUP, jadinya dalam memberi sheet ini diberikan nama VLOOKUP juga dengan cara klik kanan, lalu klik tulisan rename, lalu ganti menjadi VLOOKUP, lalu enter.